Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran Widya Cendekia. Kali ini kita akan belajar menggunakan video pembelajaran. Nah, sebelum kita mempelajari video pembelajaran ini, mari sama-sama kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, untuk tujuan pembelajaran di video ini yaitu kita akan belajar mengenai menentukan bayangan pada cermin cekung. Selamat menyaksikan. Menentukan bayangan pada cermin cekung. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke materi ya. Nah, di sini judul materinya menentukan bayangan pada cermin cekung. Materi ini seperti yang telah tadi dijelaskan di pembukaan, terdapat di kelas 8 ya, yaitu di semester genapnya. Nah, walaupun materi ini terdapat di kelas 8 ya, tentunya kelas 9 juga perlu mempelajari kembali ya. Karena materi ini juga pasti sering muncul gitu ya di ujian-ujian ya, terutama di US maupun di ujian yang selanjutnya gitu ya. Ujian masuk ke SMA dan yang lainnya gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya. Pemantulan cahaya pada cermin cekung ya. Pemantulan cahaya pada cermin cekung sendiri disebut cermin konvergen gitu ya. Atau sifatnya itu dia mengumpulkan cahaya ya. Nah, ini bagian-bagian daripada cermin cekung ya. Nah, di sini ada cerminnya yang ini ya. Nah, ini bagian depannya nih, daerah sini ya, kemudian daerah sini bagian belakangnya. Nah, cermin cekung itu terdiri dari beberapa ruang ya. Nih, di sini ada ruang 1, kemudian ruang 2 ya, kemudian ruang 3, dan di belakang cermin ada ruang 4 ya. Oke, kita lihat di sini bagian-bagiannya ya. Di sini ada sumbu utama. Nah, sumbu utama itu ini nih, garis lurus ya. Nah, SU ya, sumbu utama. Kemudian ada titik pusat kelengkungan cermin. Nah, ini dia yang P nih ya. Nah, kemudian setengah daripada P yaitu titik fokus cerminnya. Ya, ini dia nih F-nya ya, titik fokusnya. Kemudian ada lagi O ya, titik pusat optik. Nah, titik pusat ya di sini ya. Kemudian ada lagi jari-jari cermin. Nah, jari-jari cermin itu bisa diartikan juga P ya. Nah, kemudian ada F. Nah, tadi F udah ya, jarak titik fokus ke cermin. Nah, ya. F jarak titik fokus ke cermin ya. Kemudian tadi yang R jari-jari cermin itu jarak dari P ke titik pusat cerminnya gitu ya. Nah, kemudian tadi ada ruang-ruang katanya ya. Nah, ini dia tadi ruang 1 ya, jarak dari titik fokus ke pusat cerminnya gitu ya, atau dari O ke F-nya gitu ya. Kemudian ruang 2 itu jarak dari F titik fokus ke pusat kelengkungan ya. Nah, ruang 2. Kemudian ruang 3 itu di belakang ya, itu titik pusat kelengkungan sampai ke selanjutnya gitu ya, tak hingga gitu ya. Nah, di sini keterangannya. Kemudian ruang 4 itu di belakang cermin ya. Nah, di sini sampai ke sini terus ya, itu ruang 4. Nah, iya, kemudian sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ya. Sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, ini yang A ya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, maksudnya kayak gimana tuh? Nah, misalkan ini ya. Di sini terdapat benda ya. Benda berada di tadi ya. Lihat ya, di sini berarti ruang 3 nih ya. Benda berada di ruang 3 ya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, sinar datang yang ini nih maksudnya, set gitu ya. Nah, kemudian menuju cermin cekung, nah, kemudian dipantulkan ya, sejajar dengan titik fokus gitu ya. Nah, dipantulkan melalui titik fokus gitu ya. Nah, jadi sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus ya. Nah,
Kemudian yang B-nya ya, nah, sinar datang melalui titik fokus ya. Nah, ini menentukan sinarnya ini dari bendanya ya. Jadi di posisi bagian atas bendanya atau kita sebut aja di bagian kepalanya gitu ya. Nah, sinar datang melalui titik fokus ya. Kemudian dipantulkan ya sejajar dengan sumbu utama gitu ya. Nah, ini kayak kebalikan yang A-nya nih ya. Set gitu ya. Kemudian yang C-nya, sinar datang melalui pusat kelengkungan ya. Nah, kemudian dipantulkan kembali sejajar dengan pusat kelengkungan gitu ya. Nah, ya. Nah, fungsi daripada menentukan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung, nah itu nantinya digunakan untuk menentukan sifat bayangan ya, sifat bayangan. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian nih melukis pembentukan pada cermin cekung ya. Tadi kita sudah menentukan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Selanjutnya ini dia nih digunakan untuk ini gitu ya. Nih, misalkan benda berada pada jarak lebih dari R ya. Nih, tadi R ya, nih M boleh tadi pusat kelengkungan ya, atau jarak dari titik optik menuju M itu tadi yaitu P gitu ya, P atau pusat kelengkungan gitu ya, atau boleh juga nyebutnya jari-jari gitu ya, jarak dari titik optik menuju M gitu ya, jari-jari ya, atau R. Nah, ini dia ya. Nah, di sini bendanya berada di ruang 3 tadi ya. Nah, di sini ruang 1 ya. Kemudian di antara F dan M itu ruang 2, nah, di belakang M itu ruang 3 ya. Nah, benda di ruang 3. Kita lihat tuh sinar yang tadi ya. Ini menggunakan kaidah sinar istimewa yang tadi ya. Pertama, lihat sinar yang warna orange ya. Sinar datang ya, sejajar dengan sumbu utama, tes gitu ya. Kemudian ke cermin ya, sifat cermin kan memantulkan nih. Nah, kemudian dipantulkan searah dengan titik fokus gitu ya, melalui titik fokus ya. Jadi ke sini ya, tek gitu ya. Kemudian sinar yang kedua ya, sinar datang melalui titik fokus ya. Tek ya, kemudian ke cermin, kemudian dipantulkan kan. Nah, kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya. Kalau tadi kan di slide sebelumnya itu 3 sinar ya. Sebenarnya 2 sinar pun itu kita sudah bisa menentukan sifat bayangan. Dilihat nih ya. Yang awalnya dia berdirinya tegak ya. Ternyata di bayangannya, bayangan bendanya ya, yang ini yang di bawah, ternyata dia terbalik ya, tuh terbalik, kemudian diperkecil ya, kemudian sifatnya lagi nyata. Nyata yaitu berada di depan cermin ya, seperti itu ya. Nah, ini dia ya keterangannya. Benda terletak di ruang 3 ya, ini ya, benda terletak di ruang 3. Kemudian ya, benda terletak di ruang 3 di depan cermin cekung. Sifat bayangannya nyata ya, yaitu terdapat di depan cermin. Kemudian terbalik ya, lihat posisinya awalnya seperti ini. Kemudian sifat bayangannya jadi kayak gini ya, itu terbalik. Kemudian diperkecil ya, kita bisa lihat tuh bendanya dia lebih besar ya. Kemudian bayangan bendanya yang ini dia lebih kecil, jadi diperkecil. Kemudian letak bayangan terletak di ruang 2 ya. Nah, ini di ruang 2 ya, tuh ya. Jadi bisa seperti itu ya. Oke, kita coba kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini dia ya. Jadi, kita untuk menentukan ruang pada bayangannya ya. Misalkan nih, kalau benda berada di ruang 3, itu pasti ya bayangannya terletak di ruang 2 ya. Kemudian kalau bendanya terletak di ruang 2 misalkan, itu bayangannya terletak di ruang 3 ya. Nah, konsepnya seperti ini ya.
Misalkan nih, saya tuliskan ya di sini. Nah, jadi ruang bayangan ya atau ruang RB gitu ya, yaitu 5 dikurangi ruang benda gitu ya. 5 dikurangi ruang benda. Saya tuliskan seperti itu ya. 5 dikurangi ruang benda. Misalkan kayak tadi konsepnya ya. Bendanya berada di ruang 3 gitu ya. Tinggal 5 kurangi 3, berarti bayangannya terletak di ruang 2 ya. Atau misalkan di sini ya, bendanya terletak di ruang 1 nih ya. Benda terletak di ruang 1, itu tinggal 5 dikurangi 1 ya. Berarti bayangannya terletak di ruang 4. Ruang 4 di mana? Di sini ya. Nah, misalkan seperti itu ya. Mudah ya. Oke, dilanjut. Nah, ini contoh kalau bendanya terletak di ruang 3 ya. Sekarang kita lihat lagi. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Masih itu ya. Nah, sekarang benda di antara cermin dan F ya, atau benda terletak di ruang 1 ya. Nih, ini ruang 1, ini ruang 2 gitu ya. Ini ruang 3 dan di belakang cermin ruang 4 ya. Nah, benda terletak di ruang 1 ya. Sifat bayangannya kita lihat ya. Bendanya di sini ya. Sifat bayangannya maya. Kenapa maya? Karena terletak di belakang cermin ya, yaitu ini nih, set ya, terletak di belakang cermin. Kemudian tegak ya. Nah, tegak ya. Jadi enggak terbalik ya. Kalau yang tadi kan terbalik ya. Nah, ini dia tegak. Kemudian diperbesar ya. Lihat posisi benda, dia ukuran benda dia lebih kecil ya daripada bayangannya. Berarti diperbesar ya. Seperti itu ya. Kemudian pembentukan bayangannya, sinar-sinar istimewanya kayak seperti tadi ya konsepnya. Contoh misalkan nih yang sinar oranye ya. Sinar datang searah dengan sumbu utama ya. Set ya tuh. Tadi ya konsepnya ya, diukurnya pada atas ya, atau kita sebut aja bagian kepala bendanya gitu ya. Nih yang ini ya. Jadi sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan ya melalui titik fokus ya. Kemudian sinar yang kedua ya, nih. Sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin ya, kemudian lurus ya menuju cermin, kemudian dipantulkan ya searah dengan sinar datang itu juga gitu ya. Nah, karena tidak menemukan perpotongan ya di ruang 1 ya, di ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya. Berarti ini dia dapat kita katakan gitu ya, dia akan berpotongan di ruang 4-nya nih ya. Kalau kita lanjutkan sinar yang tadi misalkan ya, sinar yang warna orange itu seperti ini nih ya. Tuh, tek 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 terus gitu ya. Nah, kemudian sinar yang warna biru juga sama. Ya. Tek 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 tek. Nah, jadi perpotongannya di sini ya. Ya, jadi kita bisa menggambarkan letak bayangannya itu di perpotongan kedua garis. Nah, kedua garis dari sinar istimewa yang tadi gitu ya. Nih di sini. Berarti tadi ya, sifat bayangannya yaitu maya ya, maya ya, karena terletak di belakang cermin, kemudian tegak ya, tuh ya, tegak ya. Sama ya posisinya, tegak. Kemudian diperbesar ya, tuh. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ya. Sekarang rumus-rumus pada cermin cekung ya. Nah, nih ya. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen ya. F-nya titik fokus, S-nya jarak benda ya. Nih ya, jarak benda. Kemudian S aksen itu yaitu jarak bayangan bendanya. Ya. Kemudian ternyata ya seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa F itu adalah setengah dari R-nya gitu ya. Titik fokus itu setengah dari jari-jari ya, atau setengah dari pusat kelengkungannya gitu ya.
Nah, kemudian ini yang bawah untuk menentukan perbesaran bayangan ya, yaitu M sama dengan ya, perbesaran sama dengan boleh dari tinggi bayangan ya, atau H aksen per H. Jadi tinggi bayangan dibagi tinggi bendanya gitu ya. Atau bisa menggunakan jarak bayangan atau X aksen dibagi jarak benda ya. S aksen dibagi S gitu ya. Nah, ini maksud ada garis yang ini ya, ada garis ini ya, ada barnya gitu ya. Jadi dia maksudnya misalkan kalau dapatnya gitu ya, misalkan jarak bayangannya misalkan dapatnya min 12 misalkan nih ya, jarak bayangannya dapatnya min 12 gitu ya. Kemudian jarak bendanya awalnya misalkan 6 gitu ya, misalkan 6. Karena ada barnya ini gitu ya, pada perbesaran bayangan minus itu tidak dianggap ya. Jadi kita katakan jadi positif gitu ya maksudnya. Nah, jadi 12 kita boleh menuliskan 12 per 6 gitu ya, yaitu 2. Jadi perbesarannya dapat dikatakan 2 gitu ya. Perbesaran bayangannya 2 gitu ya, atau 2 kali ya, bisa kayak gitu ya. Oke, cermin cekung bersifat konvergen ya. Tadi ya udah ya. Yaitu artinya dia mengumpulkan cahaya ya, sehingga disebut cermin positif ya. Nilai F dan R selalu positif. Nah, itu cirinya ya, ciri cermin cekung ya. Kemudian apabila bayangan yang terjadi bersifat maya ya, maka jarak bayangan bernilai negatif ya. Jadi kalau misalkan di soal gitu ya, ngitung kita ya, kemudian dapat S aksennya seperti tadi, misalkan jarak bayangannya nilainya min 12, artinya dia si bayangannya itu terletak di belakang cerminnya gitu ya. Berjarak 12 misalkan berjarak 12 cm di belakang cermin gitu ya. Oke, supaya lebih jelas kita lihat contoh soalnya ya. Oke. Ini dia contoh soalnya. Sebuah benda berada pada jarak 30 cm di depan cermin cekung yang memiliki titik fokus 50 cm. Ya. Di manakah letak bayangan benda? Ya. Jadi di sini yang diketahuinya jarak ya, S-nya 30 cm, kemudian ini S ya, kemudian memiliki titik fokus ya, F-nya 50, ini F. Kemudian di manakah letak bayangan benda? Ini ditanya S aksen gitu ya. Kemudian tentukan sifat bayangan benda yang terbentuk ya, tadi ya, seperti maya gitu ya, atau misalkan nyata ya, tegak atau terbalik ya. Kemudian diperbesar atau diperkecil ya, itu sifat bayangan bendanya gitu ya. Oke, kita tulis yang diketahuinya ya. Nah, ya. Diketahui ya, S-nya 30 cm. Kemudian titik fokusnya 50 cm ya, yang ditanya S aksen dan sifat bayangan yang terbentuk ya. Oke, kita tulis rumusnya yang tadi ya, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S aksen 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen ya. Oke, kita lihat di sini ya. Yang ditanya adalah S aksennya ya. Jadi yang ini nih tanya ya. Berarti rumusnya perlu kita rombak ya. Yaitu 1 per S aksen sama dengan 1 per F-nya pindah ruas ya, set ke sini. Kemudian dikurangi 1 per S ya. Jadi 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S gitu ya. Sekarang masukkan angka-angkanya ya, yang tadi udah diketahui yang ini ya. Jadi 1 per S aksen sama dengan 1 per 50 dikurangi 1 per 30 ya. Di sini terdapat perbedaan penyebut ya. Jadi kita harus samakan penyebutnya dulu ya. 50 dan 30 ya. Kita gunakan 150
ya. 150 dibagi 50 ya, yaitu 3 kali 1 3 gitu ya. Kemudian 150 dibagi 30 ya, yaitu 5 kali 1 5 ya. Dilanjutkan ya. 1 per S aksen sama dengan ya, berarti ini tinggal dikurangi nih karena udah sama penyebutnya ya. 3 kurangi 5 ya, yaitu minus 2 ya. Nah, kita yang dicarinya yaitu S aksennya ya. Berarti sekarang tinggal dikali silang ya. 150 dikali 1 ya, S aksen dikali minus 2 ya. Nah, ya. S aksen dikali minus 2 yaitu min 2 S aksen ya. Kemudian sama dengan 150 dikali 1 150 ya. Kemudian turun ke bawah, S aksen sama dengan berarti tinggal 150 dibagi minus 2 ya. Yaitu minus 75 cm ya. Oke, dapat nih ya. Tadi ya, berarti kalau dapatnya minus, dia sifat bayangannya maya ya. Nah, dapat tuh maya ya. Maya ya. Oke. Kemudian diperkecil atau diperbesar gitu ya. Apa namanya bayangannya gitu ya. Kita lihat aja di sininya ya. Di sini 30. Kemudian di sini minus 75 ya. Nah, kita pakai yang X aksen sama S-nya gitu ya. Nah, 30 sama 75 ya. Berarti lebih besar gitu ya jaraknya gitu ya. Berarti dia diperbesar gitu ya, diperbesar ya. Atau kita bisa menghitung nilai perbesarannya. Jadi berapa kali lipat gitu ya. Dengan menggunakan rumus perbesaran bayangan, yaitu M sama dengan gitu ya, bar min 75 dibagi 30 ya. Nah, jadi kalau untuk perbesaran bayangan ya, di sini negatifnya diabaikan ya. Jadi tinggal 75 dibagi 30 yaitu 2,5 kali perbesaran ya. Jadi perbesarannya sebesar 2,5 kali ya. Oke, ini sifatnya tadi diperbesar ya, diperbesar. Kemudian ya, dia terbalik atau tegak gitu ya. Nah, untuk mengetahui itu kita perlu melukiskan ya, melukiskan pembentukan bayangannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan lab virtual ya. Kita bisa keluar dulu dari PowerPoint-nya. Ya, bisa keluar dulu. Kemudian pindah ke Chrome ya. Pindah ke Chrome. Nah, ini udah ada nih. Nah, ini dia ya. Kalian tinggal mengetik ya di browser kalian ya. Boleh menuliskan lens and mirror ya. Nah, atau seperti ini ya. Nanti muncul ya lab virtualnya ya untuk lensa dan juga cermin ya, mirror. Nah, di sini kita menggunakan cermin cekung ya. Nih, ini dia udah ada ya. Cermin cekungnya. Ini bagian depan ya, bagian depan ya. Kita bisa di sini bisa menggunakan lilin ya, atau seperti tadi panah gitu ya, atau huruf ya. Ya. Kemudian di sini ada, kita bisa menuliskan besar fokusnya ya, jarak fokusnya ya. Nih di sini ya, panjang fokusnya. Kemudian di sini ada tinggi bendanya ya. Bisa diatur-atur nih. Nah, tuh ya, bisa diatur-atur. Ini juga sama fokusnya, tinggal geser kiri, geser kanan ya. Kemudian sama jarak bendanya nih ya. Tinggal klik bendanya, geser ya.
sesuai yang dibutuhkan. Oke, kemudian ini ya ada sinar 1, sinar 2, sinar 3 ya. Seperti tadi ya, menuliskan sinar istimewa pada cermin cekung ya. Jadi untuk memudahkan ya. Misalkan tadi hasil perhitungannya ya bernilai minus 75 ya, minus 75. Itu juga bisa dibuktikan di sini ya. Kita tinggal tuliskan angkanya. Oke. Oke ya, ini dia. Tadi itu jaraknya 30 dan F-nya 50. Oke, kita lukiskan ya. Kita tuliskan di lab virtualnya. Tadi fokusnya 50 ya, nih. Perhatikan fokus lengthnya nih ya, 50. Oke, ini dia. 50 cm ya. Kemudian jarak bendanya. Jarak bendanya 30 ya tadi. 30. Nah, perhatikan yang ini ya, object distance. 30. Pas ya. 30. 30 sama 50 ya. Ini image distance ya. Tadi bentuk atau letak bayangannya ya berada di 75. Benar ya tadi ya? 75. Di sini 75. Oh, ini ya betul ya. 75. Atau di sini 75,4 ya cm. Kemudian tadi ya letak benda ya berada di ruang 1 ya. Ini ruang 1 ya. Kemudian ini ruang 2 ya. Ruang 3-nya di sini ya. Jadi tidak terlihat. Benda berada di ruang 1. Maka kalau bendanya berada di ruang 1 ya, secara konsep yang tadi, konsep ruang ya, tinggal 5 gitu ya dikurangi letak benda. Letak bendanya di ruang 1 berarti 5 kurangi 1 yaitu di ruang 4 bayangannya ya, ruang 4 bayangannya. Kemudian tadi ya, sinar-sinar istimewanya ya. Nih, kita matiin dulu semua coba ya. Nah, sinar yang pertama, nah ya, sinar datang sejajar dengan sumbu utama ya, kemudian ke cermin, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ya. Kemudian di sini seolah-olah diteruskan gitu ya. Tek 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 terus gitu ya. Kemudian kita boleh pakai sinar yang kedua atau sinar yang ketiga ya. Coba sinar yang kedua. Sinar kedua seperti ini ya bentuknya. Coba sinar yang ketiga. Sinar yang ketiga, sinar ya datang menuju pusat optik ya, menuju pusat optik, kemudian dipantulkan. Ya. Kemudian di sini seolah-olah diteruskan gitu ya, diteruskan. Nah, ternyata berpotongannya di sini ya. Nah, maka di garis yang berpotongan itulah kita bisa menentukan letak bayangannya, yaitu di sini ya. Nah, pokoknya tadi ya, kalau di belakang cermin ini sampai sejauh apapun dia berada letaknya di ruang 4 ya. Nah, seperti itu contohnya ya. Tadi bisa menggunakan ABC misalkan tuh ya. Sifat bayangannya tadi seperti yang telah kita tuliskan gitu ya. Maya ya. Sifat bayangannya maya karena berada di belakang cermin. Kemudian tegak ya, tuh ya, tegak ya, enggak terbalik ya. Tegak. Kemudian diperbesar tadi ya, diperbesar. Nah, coba kita lihat lagi PowerPoint-nya. Ya, maya diperbesar dan tegak tadi ya, maya diperbesar dan tegak. Oke, itu ya untuk video pembelajaran kali ini ya.